Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, salam sejahtera kepada kita semuanya. Horas madihita saluklah kedamang denang. Bila boleh saya mengungkapkan perasaan saya di dalam ibadah ini, saya bahagia, tetapi saya terharu. Bahagia karena begitu besar kerinduan jemaat kita mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hampir setiap minggu jumlah dari jemaat kita ini bertambah terus, bertambah dan bertambah. Saya melihat itu sebagai buah dari iman percaya kita, kerinduan kita semua untuk beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Semoga amang inang semuanya sehat. Semoga amang inang semuanya bersukacita dalam ibadah ini. Terharu saya katakan karena sekalipun gereja kita membatasi pelayanan nyanyian kor karena masa-masa yang sulit yang kita hadapi, tetapi ternyata itu bukan menjadi penghalang untuk menyampaikan nyanyian kor. Ada bentuk lain yang kita lakukan secara kreatif dalam mengekspresikan iman kita melalui kor yang baru saja kita dengarkan melalui kor kantate. Sungguh ini menjadi satu inspirasi bagi setiap orang percaya bahwa apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan itu tidak akan pernah membatasi kita untuk memuji nama Tuhan. Amin, amin. Di tengah-tengah kesaksian seperti inilah kita akan mendengarkan firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat 5. Dikatakan begini: iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Rogate
berdoa. Itulah nama minggu kita hari ini. Sebuah kesaksian iman hidup orang percaya, sekaligus sebagai undangan ajakan kepada setiap orang percaya supaya dia mewujud di dalam doa, berdoa. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana seorang perempuan janda, berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Perempuan yang merindukan anugerah dari Allah, mulutnya berkata-kata terus, menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan. Biarlah orang lain mengatakan bahwa saya ini mabuk, saya yang tahu apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan tidak ada yang lain, mencurahkan isi hati saya, bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan anugerah kepada Tuhan, memberikan anugerah kepada saya. Banyak orang berkata, kamu gila, kamu mabuk. Tetapi dia mengatakan, tidak, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan, mencurahkan seluruh perasaanku, mencurahkan kerinduan hatiku, keluh kesahku, semuanya saya curahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan anugerahnya kepadaku. Hana yang berdoa, dan doa Hana dijawab oleh Tuhan. Keluh kesah, kerinduan, apa yang membuat hatinya menggelisahkan selama ini dicurahkan kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doa Hana. Rogate, berdoalah. Amang inang, semuanya kita orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah doamu sekarang kepada Tuhan? Apakah kerinduanmu sekarang kepada Tuhan? Mungkinkah kita berkata seperti Hana, bahwa saya mencurahkan isi hatiku karena banyaknya pergumulan saya, karena banyaknya penderitaan yang saya alami, karena banyaknya begitu kesusahan yang saya alami, karena banyaknya dinamika kehidupan yang kami hadapi. Kerinduan saya sampaikan kepada Tuhan, sehingga terkadang saya ketika malam sudah tiba tidak bisa tidur. Ketika pagi sudah menyinari kehidupan, berharap ketika semua peristiwa kehidupan saya alami, memohon kepada Tuhan. Kerinduan saya, hatiku, apa yang Amang Inang doakan dalam kehidupan ini? Keberhasilankah?
keberuntungan, kecukupan, dan masa depan. Semua itu barangkali kita sampaikan kepada Tuhan. Satu hal, melalui Minggu Rogate ini, di samping sebuah ajakan supaya kita berdoa di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, tetapi Minggu Rogate meyakinkan kita semua bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Malah Tuhan menjawab doa dan memberikan apa yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Amin, amin, amin untuk kita semua. Oleh karena itu, Amang Inang, mari berdoalah kepada Tuhan. Hiduplah di dalam doa, mewujudlah di dalam doa. Bukan persoalan kata-kata yang indah, bukan persoalan kalimat-kalimat yang begitu sistematis. Bukan itu doa, tetapi doa adalah hati yang intim bersama dengan Tuhan, hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan. Ketika saya tidak intim, justru yang saya rasakan adalah sebuah kegersangan. Hira na sobar lapa tak benguluku molo dang jonok au tutuhani. Sebenarnya di sanalah doa itu memiliki kuasa. Ketika semua umat secara intim memiliki intimitas, hatinya melekat kepada Tuhan. Sama seperti orang atau orang tua yang memiliki anak. Hati orang tuanya melekat kepada anaknya. Di sana tercipta sebuah kehangatan. Molodau anakku ki, songon dalungut do pakilalaku, songon lakosong do pakilalakon. Tetapi ketika dia ada bersama dengan anaknya, dia merasakan satu kenyamanan, kedamaian, kesukacitaan di dalam kehidupan. Itu namanya intim. Sehingga keintiman inilah, saudara-saudaraku, yang kita lihat di dalam doa. Orang yang membangun keintiman itu, hatinya intim dengan Tuhan, dia akan memiliki satu rasa yang sangat nyaman sekali, memiliki kedamaian yang sangat teduh sekali, memiliki sebuah sukacita yang sangat menggairahkan sekali. Kalau kita intim, doa itu adalah keintiman kita. Oleh karena itu, Amang Inang, kita semua, bila rasa nyaman di dalam kehidupan ini kita mau rasakan, intimlah di dalam doamu dengan Tuhan. Bila rasa damai yang kita rindukan, yang kita cari selama ini di dalam kehidupan kita tercipta, intimlah di dalam doa kepada Tuhan. Bila selama ini atau ada hal yang kita harapkan, itu Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan, intimlah dengan Tuhan melalui doamu. Keintiman itu akan menghasilkan satu kekuatan yang sangat dahsyat dalam kehidupan. Makanya apa yang dikatakan oleh Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amang Inang, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Kita diberikan Tuhan kuasa kemenangan itu sendiri. Oleh karena itu, ajakan kepada kita semuanya, Amang Inang, mari intimlah bersama dengan Tuhan, dekatkan hatimu dengan Tuhan, selalu hampiri Tuhan di dalam kehidupanmu, maka itu akan saudara terima dari Tuhan. Kita akan memilikinya. Hidup seperti itu akan kita alami, saudara-saudara. Barangkali ada pertanyaan di dalam kehidupan kita selama ini. Iya benar Pak Pendeta, saya berdoa kepada Tuhan,
Setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang saya pergumulkan, Pak Pendeta. Apa itu? Berkali-kali saya sudah meminta kepada Tuhan, tetapi apa yang saya minta tidak dijawab oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak berkenan kepada hidup saya? Barangkali itu menjadi pertanyaan bagi kita, saudaraku. Ada banyak keinginan, ada banyak permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, saudaraku. Tetapi nyatanya sampai hari ini belum saya temukan. Apakah Tuhan tidak mendengarkan saya? Apakah Tuhan menjauh dari kehidupan saya? Ini bukan hanya pertanyaan beberapa orang, tetapi mungkin pertanyaan kita semua. Di saat apa yang kita minta, kita tidak terima. Amang inang, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, ada satu yang sangat menarik dari naskah khotbah kita hari ini. Bagaimana supaya dua-dua saya dijawab oleh Tuhan? Bagaimana supaya permohonan saya diberikan oleh Tuhan? Paling tidak ada 3 hal, saudara-saudaraku, melalui naskah khotbah ini, di mana doa kita dijawab, didengar oleh Tuhan, dan diberikan Tuhan apa yang menjadi permohonan kita. Yang pertama, saudara-saudaraku, doa kita akan dijawab dan didengarkan oleh Tuhan apabila kita percaya di dalam iman kepada Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini yang pertama. Percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Malah lebih jauh dikatakan, saudaraku, karena kamu percaya kepada Allah, yaitu Yesus Kristus, maka kamu adalah anak-anak yang lahir dari Allah. Luar biasa. Kamu adalah anak yang lahir dari Allah karena kita percaya. Apa ini yang lahir dari Allah? Bagaimana mungkin saya lahir dari Allah? Mungkin itu menjadi pertanyaan. Lahir dari Allah karena kamu percaya kepadanya. Kalau dikatakan lahir, tentu ada 2 hal. Dia memiliki gen yang sama dengan orang tua yang melahirkan. Dia memiliki DNA yang sama dengan orang tua yang melahirkan. Lahir. Bila demikian, kalau di dalam ilmu biologi itu seperti itu, bagaimana secara rohani? Kita memiliki gen yang sama dengan Kristus. Dan itu karena percaya. Kita memiliki DNA Kristus di dalam diri kita karena kita percaya. DNA atau gen rohani kita adalah sikap dan karakter Kristus itu ada di dalam diri kita. Aidudah, aidang do tubisian siappunana. Artinya apa? Karakter Kristus sesungguhnya itulah yang menjadi karakter kita. Sikap Kristus sesungguhnya itulah menjadi sikap yang kita bangun. Bila demikian halnya, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Tidak mungkin seorang orang tua yang melahirkan anak ketika dia memohon tidak diberikan. Apakah saya sudah seperti itu? Ini yang menjadikan doa kita dijawab oleh Tuhan. Milikilah gen Kristus itu. Milikilah DNA Kristus itu di dalam dirimu. Kalau Kristus mengasihi, mengasihilah. Itu DNA. Kalau Kristus mengampuni, mengampunilah. Itu DNA. Kalau Kristus itu berkorban untuk kehidupan, lakukanlah. Itu genetik dari kita yang kita terima dari Kristus. Dengan demikian, amanginang, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Karena kamu percaya kamu adalah anak Allah yang lahir dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya doaku dijawab oleh Tuhan? Doaku itu dikabulkan oleh Tuhan. Kedua, saudaraku, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa di mana setiap orang melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan itu yang dikatakan di dalam nas kita hari ini. Perintah-perintah Tuhan itu mengasihi Allah,
Itulah perintah, itulah kehendak Tuhan. Perintah Tuhan itu di dalam kehidupan apa, saudaraku? Tidak ada yang lain. Perintah itu supaya kamu mengasihi sesamamu dan mengasihi Tuhan Allahmu. Itu perintah. Dan itu hukum yang pertama dan terutama di dalam kehidupan setiap orang percaya. Makanya dikatakan, bila kita mau diperlakukan orang baik, lakukanlah kebaikan. Bila orang lain mau mengasihi kita, mengasihilah, kasihilah orang lain. Karena apa yang kamu lakukan kepada orang lain, itu yang akan kamu terima. Saudara-saudaraku, melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan. Karena ini yang terkadang membuat kita dua-dua kita gagal. Kita tidak menerima dua-dua kita karena kita gagal melakukan kehendak Tuhan. Kenapa kita katakan gagal? Karena masih kekuasaan kebencian terkadang itu yang lebih dominan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mampu berdamai dengan semua orang. Karena terkadang rasa sakit hati ini lebih dominan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mampu untuk menerima orang lain sebagaimana Tuhan menerima kita. Ini yang membuat dua-dua kita gagal dalam kehidupan ini. Sehingga kalau dikatakan lakukanlah perintah-perintah Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu, tidak ada yang lain selain daripada apa yang sudah dilakukan Kristus kepada kemanusiaan kita, menginang saudara-saudaraku sekalian. Tetapi yang ketiga, saudara-saudaraku, apa? Doa saya, permohonan saya akan saya terima dari Tuhan apabila di dalam kehidupan ini kamu memiliki iman. Iman. Itu yang dikatakan imanlah yang mengalahkan dunia ini. Saya memiliki iman. Iman itu intim, amang inang. Iman itu dekat. Iman itu menyatu, melekat. Iman itu patuh, iman itu setia. Itu iman dalam Alkitab, saudara-saudaraku. Hanya dengan doa yang seperti ini, saudara-saudaraku, Tuhan memberikan apa yang kita minta di dalam doa. Memiliki iman. Sehingga iman itu tidak pernah terbatas. Iman itu tidak pernah dihalangi oleh apapun keadaan. Ketika saya rugi, tapi saya beriman kepada Tuhan. Ketika saya sakit, saya beriman kepada Tuhan. Ketika ada yang membuat hati saya tidak mengenakan, tapi saya beriman kepada Tuhan. Sekalipun COVID ini terjadi, tetap saya beriman kepada Tuhan. Iman itu intim, amang inang di dalam kehidupan. Dengan iman seperti ini, maka apapun, bahkan tanpa minta pun, Tuhan akan memberikan itu kepada kita, amang inang saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, mari kita rayakan doa. Mewujudlah di dalam doa, amang inang. Dan yakinlah, setiap doa-doa yang kita sampaikan, kita mohonkan kepada Tuhan, kita akan menerimanya. Bila kita memiliki tiga hal yang tadi. Percaya, berdoalah dengan iman percayamu. Lakukanlah kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Dan milikilah iman, karena imanlah yang mengalahkan dunia ini, mengalahkan segala sesuatu yang ada dinamika kehidupan yang kita alami. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, hamu selalu dakadamang dainang. Ini akan tetap saya suarakan. Saya suarakan. Barangkali kita semua sudah memahami dan mengetahui, membaca bagaimana penderitaan dari sesama kita yang ada di India sekarang. Dalam satu hari 400.000 terpapar COVID. 400.000 lebih terpapar COVID. Dan 4 ribuan dalam satu hari meninggal karena COVID. Rumah sakit penuh. Ruang krematorium pembakaran mayat itu juga sangat penuh. Kegelisahan terjadi di sana karena COVID yang begitu hebat mereka alami. Kita tidak mau mengalami ini di tengah-tengah kehidupan kita, baik di tengah-tengah bangsa kita maupun negara lain. Kita tidak mau. Tidak ada yang bisa kita katakan doa. Tetapi doa itu kuat bila pada saat yang sama melakukan.
tidak hanya berdoa, melakukan. Oleh karena itu Amang Inang selama masa-masa liburan ini kita bisa menjaga keinginan kita untuk pergi ke tempat keramaian. Kalau bisa ke tempat-tempat pesta juga. Karena sekarang pengabaian itu bisa membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan. Tetapi kalaupun harus, pakailah protokol kesehatan. Tidak perlu terlalu takut, tetapi jangan abai dengan keadaan. Karena ini demi kehidupan kita bersama dan kesinambungan kehidupan secara global, Amang Inang, di tengah-tengah kehidupan. Sehingga kekuatan orang yang berdoa itu terlihat di dalam segala tindakan yang akan kita lakukan ke depan. Kalau kita mau dunia ini semakin lebih baik, maka kitalah yang menjadi pelaku pertama, bukan orang lain. Kalau pandemik ini mau dan ingin berakhir, kitalah menjadi pelaku utama supaya mengakhirinya dengan protokol yang ada. Pakai tetap masker, Amang Inang ya, kemanapun, ke pesta juga ya, pakailah. Keramaian ke mall juga, karena sekarang banyak orang di mall itu, waduh luar biasa sekali. Kita batasi dulu lah keinginan kita untuk kesana. Biarlah Tuhan memberkati seluruh Amang Inang semuanya, jemaat HKBP Jalal Legend Suprapto, semua kita. Tuhan memberkatimu dalam kehidupanmu, memberikan kekuatan dan sehat selalu di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan, Allah yang mengasihi kehidupan, atas firman yang telah menyapa kami hari ini. Sungguh Tuhan mendengarkan seluruh doa-doa yang kami sampaikan, permohonan yang kami sampaikan. Dan kami bersyukur untuk setiap pemberian akan doa yang kami terima. Biarlah juga di dalam kehidupan kami setiap hari, kami berdoa di dalam iman kepercayaan kami, memiliki kemampuan dan daya untuk melakukan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan pada saat yang sama, kedekatan intim di dalam iman kepada Kristus itu kami perankan. Berkatilah kami semuanya, dan kami bersuka cita untuk firman ini menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan. Itulah panggilan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, begitu banyak dinamika kehidupan yang kami alami karena berbagai hal yang terjadi. Kepadamu kami berserah ya Allah. Ketika kami merasa lemah, kuatkanlah kami ya Allah. Ketika tubuh kami lemah, sakit, sembuhkanlah kami ya Allah. Ketika banyak pergumulan kami hadapi, berikan kami pencerahan di dalam Roh Kudus, sehingga semuanya kami hadapi di dalam iman dan percaya bahwa Kristus akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami, masa depan kami yang lebih baik. Berkatilah umat-Mu ini di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Berkatilah umat-Mu ini di tengah-tengah gumul juang kehidupan yang mereka alami. Berkatilah umat-Mu ini semua ketika mereka tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, karena begitu sesaknya kehidupan yang kami alami. Tolonglah mereka ya Allah. Berikan mereka ya Allah semangat baru, kekuatan baru, energi baru. Dengan demikian, semua jemaat-Mu ini tetap melangkah dan melangkah, sekalipun kami tertatih-tatih di dalamnya. Kami menuju kehidupan bersama dengan Tuhan, karena itulah yang menjadi sukacita bagi kami. Berkatilah jemaat Tuhan yang mengalami duka, yang berkabung. Biarlah rahmat setiamu di dalam Roh Kudus memberikan penghiburan yang sempurna. Dengan demikian,
kuasa kasih-Mu ada di dalam kehidupan mereka. Begitu banyak jemaat Tuhan juga yang mengalami kesulitan ekonomi. Kami tidak berdaya. Tuhanlah yang kami harapkan. Jalan keluar itu akan kami terima. Karena penyertaan Tuhan, bimbingan, pertolongan Tuhan di setiap saat. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyampaikan segala keluh kesah hati kami dengan kehidupan yang berpasrah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Pulanglah di dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.